didukung oleh Salam jumpa pemirsa, Maluku Utara Membangun kembali menyapa Anda. Pemirsa, lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik memberikan kepastian layanan yang mesti dirasakan masyarakat. Namun, apakah benar layanan tersebut bisa diterima atau telah dirasakan secara paripurna oleh masyarakat sebagai objek yang harus dilayani? Mari kita saksikan bersama. Upaya pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik telah ditandai dengan transformasi pelayanan publik yang lebih terarah, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Namun apakah implementasi undang-undang tersebut berjalan hingga ke pelosok daerah termasuk di Maluku Utara? Hadir sejak tahun 2013, Ombudsman Perwakilan Maluku Utara menilai saat ini ada perubahan yang bisa dilihat dengan kemajuan dari sisi pelayanan. Awalnya pelayanan publik tergantung atas siapa yang melayani, sehingga tidak memiliki standar waktu kapan pelayanan bisa selesai. Bicara tentang kualitas pelayanan publik sesudah dan sebelum Ombudsman hadir di Maluku Utara pada tahun 2013, itu memang saya sendiri tidak memiliki basis data seperti apa sih kondisi pelayanan publik sebelum Ombudsman hadir di Provinsi Maluku Utara tahun 2013. Tetapi ada beberapa kemajuan-kemajuan yang menurut saya ini perlu menjadi atensi dan perhatian dan perlu kita apresiasi berkaitan dengan perkembangan pelayanan di Provinsi Maluku Utara, di mana awal kehadiran Ombudsman di Provinsi Maluku Utara ini kita melihat bahwasannya kondisi pelayanan publik pada saat itu memang masih boleh dibilang masih sangat terbatas. Dari kelistrikan misalnya masih sering mati-mati lampu, bulan puasa kita masih bergiliran menerima jadwal mati lampu, begitu pula pelayanan air di beberapa daerah, pelayanan maupun pelayanan umum lainnya di Provinsi Maluku Utara, di kabupaten kota itu masih sangat kalau boleh dibilang memprihatinkan. Kita turun untuk melakukan survei untuk meninjau secara langsung bagaimana kondisi pelayanan di kabupaten kota. Itu memang kita melihat dan menemukan bahwasannya pelayanan publik pada saat itu belum memiliki standar yang jelas. Jadi dalam proses pelayanan itu masih bergantung kepada petugas dan pejabat yang berwenang dalam memberikan pelayanan. Kapan mereka mau selesaikan pelayanan itu tergantung kepada mereka. Kondisinya masih seperti itu. Fasilitas dan sarana-sarana pelayanan itu juga masih sangat terbatas. Meskipun sampai sekarang keterbatasan itu masih ada, tetapi sudah jauh adanya perubahan-perubahan. Salah satu yang harus dipenuhi dalam urusan pelayanan adalah memiliki standar pelayanan minimum. Untuk semua jenjang kelembagaan tentulah berbeda-beda. Salah satunya adalah yang diberlakukan di Dinas Kesehatan Kota Ternate. Standar pelayanan minimum adalah urusan wajib penyelenggara pelayanan yang diperuntukkan kepada masyarakat. Standar pelayanan minimum memastikan warga yang membutuhkan pelayanan telah terlayani dengan baik. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal, di mana pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Tujuan diberlakukannya standar pelayanan minimal
adalah sebagai panduan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam memberikan pelayanan esensial, di mana perangkat pemerintah pusat wajib memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memperoleh pelayanan esensial yang sama, juga sebagai fungsi kontrol bagi masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian kualitas untuk pelayanan terbaik ditentukan bagaimana memenuhi standar layanan yang telah dimiliki. Kenyataannya, penyelenggara pelayanan tidak sedikit yang tidak mampu memenuhi standar layanan yang sudah dimilikinya. Ombudsman rutin mempublikasikan kualitas layanan penyelenggara pelayanan. Hanya saja, banyak yang tidak menerima kualitas layanan jika dinilai belum baik atau kurang baik. Padahal, nilai kualitas layanan tersebut telah diukur berdasarkan standar baku untuk menilai. Kualitas pelayanan publik itu tidak ada satu penyelenggara pun yang kemudian mau menerima dan tidak mau dikatakan bahwasannya pelayanan mereka itu belum bagus, belum baik. Jadi pada prinsipnya tidak ada penyelenggara yang mau dikatakan tidak bagus. Itu kenyataan yang terjadi. Jadi ketika ombudsman mengatakan wah ini mutu kualitas pelayanannya itu masih kurang bagus, nah itu mereka kurang menerima, terutama di OPD ataukah di pimpinan kepala daerah, apalagi kalau ini disampaikan melalui proses publikasi secara masif. Nah, tetapi ada beberapa hal yang perlu disadari berkaitan dengan kualitas pelayanan publik ini, bahwa ombudsman menilai kualitas pelayanan publik itu berdasarkan fakta, berdasarkan standar, berdasarkan SOP yang sebagaimana diatur di dalam regulasi, baik itu di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun di dalam undang-undang pemerintahan yang bebas dari korupsi KKN, begitu pula asas-asas umum, undang-undang asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Didukung oleh Ombudsman sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi setiap pelayanan yang dilakukan penyelenggara layanan, selalu menerbitkan hasil penilaiannya. Tidak semua penyelenggara layanan mau menerima jika raportnya tidak bagus atau kurang baik. Lalu, bagaimana seharusnya? Ada pemaknaan yang berbeda terkait pelayanan yang telah diberikan antara penyelenggara pelayanan dan warga sebagai objek yang dilayani. Kurangnya pemahaman terhadap betapa pentingnya pelayanan menjadikan warga kurang mendapat kedudukan utama untuk dilayani. Praktek ini masih terjadi meskipun dalam skala kecil. Pemerintahan itu adalah pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu adalah tujuan adanya pemerintahan sebagaimana diatur di dalam konstitusi kita. Nah, sayangnya pada kenyataannya saat sekarang ini ketika kita berbicara tentang pelayanan publik, pentingnya pelayanan publik, itu masing-masing daerah, masing-masing penyelenggara pelayanan publik itu masih berpikir menyelenggarakan pelayanan itu belum sampai pada tingkat bagaimana menempatkan masyarakat yang dilayani, masyarakat pengguna layanan itu sebagai bagian terpenting dalam penyelenggaraan pelayanan. Nah, jadi satu contoh misalnya ada masyarakat yang datang untuk memberikan pelayanan, untuk mendapatkan pelayanan, kemudian seenaknya petugas itu mengatakan, oh sekarang ini belum bisa dilayani,
tunggu datang 1 minggu lagi, datang 2 minggu lagi. Padahal masyarakat untuk datang mengakses layanan itu saja membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kos yang luar biasa untuk mengakses pelayanan yang mungkin pelayanan itu digratiskan oleh pemerintah. Katakan misalnya pelayanan KTP, pelayanan KK dan sebagainya. Nah, sehingga saya melihat bahwasannya sekarang ini kalau kita bertanya kepada pemerintah, maka pemerintah akan mengatakan bahwa itu penting. Tetapi kalau kita lihat dalam aktivitas sehari-hari, pelayanan publik itu belum menjadi sesuatu yang sangat penting yang betul-betul diperhatikan oleh penyelenggara pelayanan. Sebagai operator pelayanan, dan pelayanannya adalah pelayanan dasar. Jadi tanpa disiplin pelayanan itu tidak akan maksimal. Saya mengakui teman-teman di lapangan luar biasa. Kemarin ada keluhan dari masyarakat terkait dengan masalah air yang tidak jalan di daerah ke Bocan. Teman-teman kemarin setelah dikontak dihubungi langsung ke lokasi bersama-sama saya juga itu memantau. Kemudian sambil menunggu teman-teman dari Hublang juga dengan cepat melayani mobil tangki. Standar pelayanan minimum tidak semua terkonsep secara lokal, sebagaimana penjabaran teknis dari standar pelayanan yang didapatkan dari pusat. Bagi sebagian lembaga layanan, optimalisasi layanan sudah dilakukan meskipun secara administrasi belum ditetapkan, seperti halnya perusahaan air minum. Konsep layanan adalah bagaimana memastikan produk air yang diproduksi bisa terdistribusi secara baik. Terkait dengan standar pelayanan minimum ini, setahu saya memang secara regulasi memang kita belum administrasikan seperti itu, tetapi sebenarnya kita sudah lakukan. Antara lain kalau kita lihat, kalau masalah pelayanan air ini kan banyak aspek yang harus dilihat. Yang pertama aspek kualitasnya, ya. Nah, kita selama ini kan melakukan pemeriksaan uji laboratorium setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui seberapa kualitas air kita ini, seberapa baik kualitas air kita yang disalurkan kepada pelanggan, kepada masyarakat. Itu sesuai dengan standar peraturan Menteri Kesehatan. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ini kuantitasnya, jadi jumlah. Dari sisi jumlah ini memang kita harus mengakui bahwa dengan beberapa tahun belakangan ini tidak ada investasi yang masuk yang menambah kita punya sumber-sumber produksi. Air bulan lalu berdasarkan hasil penelitian dalam penyusunan rencana induk pengolahan air minum Kota Ternate kita, itu ternyata terungkap bahwa kita punya defisit produksi air untuk pelayanan kepada masyarakat ini. Kita mengalami defisit kurang lebih 92 liter. Nah, kemudian standar pelayanan berikutnya adalah terkait dengan masalah kontinuitas juga. Ini juga terkait juga dengan bagaimana keberlangsungan pelayanan 24 jam, kemudian juga apakah dalam jangka panjang ini masyarakat Maluku Utara ini masih terlayani oleh air atau tidak. Nah, ini juga kita punya standar yang harusnya kita penuhi, tetapi kan hari ini belum bisa terpenuhi karena kekurangan produksi.
Upaya membiasakan pelayanan cepat juga dilakukan dalam bidang administrasi kependudukan. Di Kota Ternate, pelayanan dibuat secepat mungkin ketika warga itu mendaftar untuk dilayani. Inovasi pelayanan dilakukan berbasis online dan juga tatap muka. Pelayanan di Dukcapil adalah salah satu pelayanan publik, kan gitu. Pelayanan publik, pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan pelayanan publik, sekarang kita sudah menerapkan sistem pelayanan daring. Nah, namun di Dukcapil ada 3 konten layanan langsung, yaitu 1 layanan perekaman KTP elektronik, kemudian layanan pengaduan secara langsung, kemudian ketiga layanan identitas kependudukan digital. Nah, kalau mau ditanya terkait dengan kapan selesainya ketika masyarakat datang, maka saya menjawab untuk ketiga konten tadi. Yang datang, kemudian ambil nomor antrian, dan nomor antrian sesuai kontennya, apakah perekaman, maka antri dan langsung selesai. Selesai sesuai jam kerja, bahkan belum sampai jam kerja, jam 12 sampai siang jam 4 sudah selesai. Kita melihat bahwasannya dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik sekarang ini memang ada yang bagus, ada yang sudah mulai bagus, ada yang memang masih belum bagus, masih banyak yang harus perlu dibenahi. Nah, tetapi pada prinsipnya menurut hemat saya, menurut hemat kami di Ombudsman, pelayanan publik ini sejalan dengan tuntutan pelayanan oleh masyarakat, ini masih banyak yang harus perlu dilakukan oleh pemerintah, karena tuntutan masyarakat ini semakin hari sesuai dengan perkembangan zaman itu semakin canggih, semakin cepat, semakin profesional, dan pemerintah, penyelenggara pelayanan publik harus dituntut untuk cepat dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kualitas pelayanan publik, mutu pelayanan publik oleh penyelenggara ketika disampaikan ini, ada banyak yang langsung menerima dan melakukan perbaikan ketika Ombudsman menyampaikan ini kekurangannya dan lain sebagainya. Ada juga yang masih memberikan respon, kenapa Ombudsman menilai kita masih jelek, padahal kita sudah banyak melakukan inovasi-inovasi, banyak sudah melakukan pelayanan yang jemput bola dan lain sebagainya. Nah, ini yang respon-respon yang kita terima dari penyelenggara, tetapi pada prinsipnya karena Ombudsman ini adalah institusi negara, mitra penyelenggara pelayanan publik, maka segala apa yang kita sampaikan itu memang berdasarkan kepada kondisi real dan rujukan-rujukan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga yang kami harapkan, yang Ombudsman harapkan adalah bagaimana penyelenggara pelayanan publik mulai dari kepala daerah sampai kepada penyelenggara teknis di lapangan itu betul-betul duduk dan mau menerima masukan-masukan baik itu dari Ombudsman maupun dari masyarakat secara umum dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Didukung oleh inovasi harus terus dilakukan untuk mengoptimalkan kualitas layanan, karena seyogyanya pelayanan diperuntukkan untuk masyarakat, dan masyarakat pun harus dilibatkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari terpaan layanan yang diberikan. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan meliputi 12 indikator yang terdiri atas siklus hidup. Yang dilihat adalah cakupan ibu hamil, cakupan ibu bersalin, cakupan bayi baru lahir, cakupan bayi di bawah 5 tahun usia 12-59 bulan,
usia pendidikan dasar usia 7-15 tahun, usia produktif 15-59 tahun, dan usia lanjut di atas 60 tahun. Untuk penyakit tidak menular, yang dilihat adalah cakupan penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas, penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas, dan orang dengan gangguan jiwa berat. Sedangkan untuk standar pelayanan minimal bidang kesehatan penyakit menular, yang dicakup adalah orang terduga penderita tuberkulosis, dan cakupan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia, dalam hal ini virus HIV. Standar pelayanan bidang kesehatan diharapkan mampu mendukung pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagaimana yang ada dalam target pencapaian indikator kegiatan yang sudah direncanakan di dalam dokumen RPJMN. Meskipun pelayanan sudah dilakukan penyelenggara layanan, ada saja kritik yang bermunculan manakala kanal aduan untuk perbaikan tidak tersedia. Media sosial menjadi alternatif masyarakat mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap suatu proses pelayanan. Era teknologi saat ini, salah satu ukuran itu kita bisa lihat di media sosial dan media cetak juga ya, termasuk informasi-informasi yang disampaikan secara resmi oleh pelanggan maupun masyarakat. Saat ini kita harus mengakui bahwa di tingkat kepuasan masyarakat itu relatif ya. Ada yang puas, ada juga yang masih komplain. Komplain itu terutama di titik-titik yang masih rawan pelayanan. Bahkan ada beberapa yang menggunakan singkatan-singkatan PDAM dengan singkatan-singkatan yang konotasinya ke bagaimana ketidakberdayaan kita dalam melayani. Tapi kita menyikapi itu tidak dengan emosi, tapi dengan justru kita jadi pemacu semangat kita untuk bagaimana peningkatan pelayanan seperti itu. Jadi kita berterima kasih juga pada masyarakat yang sebenarnya kalau mereka komplain itu berarti mereka cinta kepada Perumda Air Minum Akegali Kota Ternate. Unit penyelenggara pelayanan publik itu harus memiliki kanal untuk menerima keluhan-keluhan masyarakat. Jadi setiap keluhan-keluhan masyarakat itu betul-betul harus disediakan kanalnya oleh setiap unit penyelenggara pelayanan publik, sehingga apapun keluhan-keluhan masyarakat itu mudah dan cepat untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian yang lain adalah berkaitan dengan jaminan keselamatan, jaminan pelayanan. Di samping itu juga yang menjadi catatan kita di hampir seluruh kabupaten kota itu adalah berkaitan dengan pelayanan yang responsif terhadap berkebutuhan khusus, mereka yang berkebutuhan khusus. Ini yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah ke depan, dan catatan yang terakhir ini memang rata-rata masih sangat kurang kita temukan di penyelenggara pelayanan publik. Nah, yang terakhir adalah bahwa pemerintah daerah saat sekarang ini itu betul-betul di Provinsi Maluku Utara ini belum memiliki mall pelayanan publik. Inovasi harus dilakukan penyelenggara layanan, salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi. Dengan teknologi ini, maka masyarakat dan penyelenggara layanan akan saling berinteraksi lebih cepat dan secara mandiri mengetahui sejauh mana respon untuk masalahnya bisa diatasi. Selama ini karena sudah ada Android, saya masuk juga belum lama, tapi saya juga pantau beberapa tahun terakhir. Jadi kalau kita kan dia mengikuti perkembangan teknologi. Dulu by phone, kemudian menyampaikan secara langsung datang ke loket, menyampaikan aduan. Nah, sekarang bisa kombinasi, ada yang lewat telepon, kombinasi, kemudian juga ada yang lewat media sosial, grup-grup WhatsApp, kemudian termasuk lewat media sosial yang lainnya, Facebook dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dengan nanti adanya call center, aplikasi yang nanti kita laksanakan dalam waktu dekat ini, aduan itu kombinasi nanti, kemudian nanti
kalau misalnya dia masuk ke media sosial, nanti ada admin atau petugas yang nanti mengarahkan, silakan nanti download aplikasi ini dan adukan lewat aplikasi, sehingga kita bisa, Bapak Ibu bisa nanti memantau perkembangan laporan itu sudah ditindaklanjuti atau tidak, seberapa lama tindak lanjut yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggan, seperti itu. Jadi saya kira dengan kemajuan teknologi ini, tingkat pelayanan dan itu bisa kita sesuaikan ya dengan perkembangan teknologi yang ada. Pengaduan tergantung apa persoalannya yang harus diselesaikan. Kalau persoalannya hanya perbaikan elemen data, maka itu bisa diselesaikan dalam sehari. Namun kalau pengaduannya terkait dengan hal-hal yang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut ke lembaga luar ataupun konfirmasi lebih lanjut dari penduduk itu sendiri ke pihak-pihak yang terkait dengan elemen data penduduk itu, maka waktu yang sesuai standar kita maksimal 7 hari. Untuk pelayanan daring sendiri, masyarakat yang belum memahami bagaimana cara melakukan layanan daring, itu ada petugas yang di depan yang akan memfasilitasi bagaimana caranya supaya masyarakat bisa menggunakan layanan daring kita dengan menggunakan WhatsApp autorespon. Nah, di sini pelayanan daring ini kita menganut pelayanan sesuai standar layanan 1 hari atau 1x24 jam. Pemerintah menjadi objek sentral dalam membentuk kualitas pelayanan. Ombudsman selalu memberikan penilaiannya untuk kualitas layanan yang telah diberikan. Semuanya tentunya akan bermuara pada bagaimana pemerintah dalam hal ini penyelenggara layanan terhindar dari yang namanya maladministrasi. Penyelenggara pelayanan publik itu memberikan responsif terhadap setiap keluhan-keluhan, setiap aduan-aduan dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, itu adalah berkaitan dengan sejauh mana upaya-upaya penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk terhindar dari maladministrasi. Perbaikan-perbaikan itu adalah perbaikan dari sisi pengembangan sumber daya manusia, kemudian perbaikan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan publik, serta sarana dan prasarana pelayanan. Pemirsa, demikianlah sajian Maluku Utara Membangun edisi kali ini. Semoga dengan semangat mau merubah dan mengedepankan masyarakat sebagai objek yang dilayani, maka kualitas pelayanan publik yang mesti menjadi hak masyarakat bisa terpenuhi. Sampai jumpa.